Allah
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Hadirin yang agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian riwayat mengisahkan bahwa Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dua kali dioperasi otak. Pernah dua kali dibedah oleh Allah melalui jalan putri. Kali yang pertama sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, menjelang Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul, itu dibedah pertama kali oleh putri. Kemudian kali yang kedua menjelang beliau diangkat kepada Allah. Di dua Nabi beliau dibedah apapun pada saat menyelidiki oleh Allah menjadi Rasul. Yang kedua pada saat Nabi Muhammad dipersiapkan untuk diangkat. Lalu kenapa Nabi kita sampai dioperasi Allah? Kemudian sampai keluarga Nabi kita berbedah. Yang pertama kali kejadiannya pun menjelang beliau diangkat menjadi Rasul. Allah berbedah dada Rasul, dada Nabi Muhammad sebagai persiapan Muhammad untuk memimpin alam. Allah harus mempersiapkan manusia khusus untuk jadi pemimpin alam. Karena tugas yang amat berat yang akan menghadapi oleh Rasul. Apalagi Nabi Daniel satu-satunya Nabi dan Rasul sebagai pemimpin alam. Tidak ada Nabi lain. Nabi lain hanya kadang-kadang memimpin umat manusia, bahkan memimpin sekelompok manusia, bahkan narasi yang kadang-kadang mungkin dalam zamun yang bersamaan sampai 3 orang. Musa, Harun, dan Ibrahim. Jadi Mandung punya umat sendiri. Jadi sama kelompok yang punya umat Nabi tertentu. Nabi Isa itu bukan seluruh manusia, hanya suku putih rajin dari bangsa. Ibrahim hanya Arab pada waktu itu, Arab menyebut. Kemudian Nabi Ismail juga tidak. Dan Nabi yang lain pun hanya beberapa suku atau kelompok Filipina sebagai umat. Tapi Nabi itu bukan sekedar memimpin dunia, bukan sekedar memimpin seluruh manusia, apakah yang akan memimpin alam sampai jin sekalipun. Jin dan Nabi, yaitu Nabi Muhammad sebagai nabinya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karenanya Allah perlu mempersiapkan manusia khusus menjadi seorang pemimpin alam. Maka karena itu ada Nabi untuk disempurnakan seluruh asal ada ini, bukan di sini. Atau ada yang bersifat batiniah Allah sempurnakan sehingga manusia pun bisa melihat, bahkan sampai itu bisa melihat itu luar biasa batinnya Nabi saat beliau menjadi Rasul. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua, Allah bedah di saat Allah ingin mengangkat Muhammad menghadapnya pada peristiwa itu. Badan kemudian Allah sekali lagi Allah operasikan Muhammad. Nyawa ini duk mulia Muhammad yang kanan, kajian Rasul. Duk mulia Muhammad, duk nanti dada Muhammad, hero Rasul. Tapi ternyata belum cocok untuk menghadap Allah. Jadi pada mulai Allah pilih
Hadirin yang mulia, yang terjadi dari Nabi dan bersama bahwa Nabi Muhammad menghadap Allah pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad juga menghadap Allah dalam peristiwa wafat. Jadi Nabi dan menghadap Allah dalam dua peristiwa. Peristiwa itu juga menghadap Allah, peristiwa wafat juga menghadap Allah. Kita tidak merasa yakin, kita tidak berusaha kalau Nabi akan menghadap Allah. Cuma dalam satu peristiwa ini. Tengok hanya menghadap Allah dalam peristiwa yang lain ini dan sebagainya. Tapi tengok kapan Nabi akan menghadap Allah pada peristiwa ini. Jadi dengan menurut jalur manusia akan menghadap Allah. Maka ada pertanyaan besar bagi diri sendiri, pribadi diri sendiri. Duk dada Nabi Muhammad yang kaget ke Rasul untuk menghadap Allah belum cocok kayak ini. Pertanyaannya, duk atau dada Anda yang rasanya sudah cocokkah menghadap Allah? Sudah cukupkah kebersihan dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila beliau berani menjawab cocok, tidak ada masalah. Tinggal menunggu kapan dijemput Allah. Tapi apabila beliau merasa hanya cocok, maka mungkin beliau memang tidak berani. Duk dada Nabi belum cocok kepada Allah, apalagi duk atau dada lain. Maka pasti atau dada yang belum cukup untuk Allah. Maka sangat perlu tidak menjadi sendiri dada yang kita miliki untuk membersihkan dan mengisi dada kita dengan atau iman. Maka ada tausiah, ada nasihat dari beliau dalam berbagai kesempatan. Sering beliau menasihatkan sebagai bekal bahwa Allah sebagai bekal bahwa akhirat menyiapkan amal soleh. Ini di mana-mana ditausiahkan. Namun menjadi harus kaitan itu tidak salah. Memang kami boleh bahwa Allah untuk menghadap Allah, untuk berbuat kebahagiaan di akhirat, persiapkan amal soleh. Tapi ternyata ada yang sangat mendasar lebih dari itu, menyiapkan iman. Jadi kedua, baik sekedar hanya hati-hati dan rajin hanya melaksanakan amal soleh, kadang-kadang lemah di dalam mengontrol iman, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman hal yang jauh lebih mendasar pentingnya daripada amal soleh. Untuk selamat iman bahwa Allah amai hanya yo yang mati yo bahwa Allah dengan iman yang selamat cuma maksiat kepada Allah. Dan dia ada proses dan itu dia tidak kali ini kembali kepada Allah dengan maksiat. Tapi kita tidak yang lebih mendasar dari dia. Udah selamat iman tapi bahwa Allah tapi dia tidak dosa. Dia ada proses akhirat karena dia ada maksiat. Tapi alhamdulillah seandainya manusia yang cukup beramal, tapi tidak kenapa tidak ada hidayah Allah. Wah Allah dengan hanya iman yang selamat, tidak ada proses sama sekali. Jadi dia adalah guru kafir, alhamdulillah. Dia meninggal dalam keadaan iman hanya selamat, dia kafir. Tapi dia adalah urusan Allah. Nilai Allah cuma mereka perlu diperbaiki diri, mempersiapkan diri jauh lebih penting daripada Allah. Karena yang sering kita ketahui adalah amal dan boleh, amal dan batil, amal dan rusak, amal dan hampir riba oleh Allah. Mungkin itu yang sering-sering dengan yang khawatir. Tapi sekali lagi kita harusnya yang lebih mengkhawatirkan iman dan yang penting, iman dan yang rusak, iman dan yang hampir riba oleh Allah. Ini yang sering. Karena iman itu ada amal sih. Tidak akan datang sendiri tanpa ada usaha.
dia hanya usaha daripada manusia. Kemudian amal juga, nah yang berikutnya menanyakan pahala, tanyakan itu apa? Iman juga demikian. Jadi tidak secara otomatis pada saat itu dilahirkan dalam keadaan ini akan menjadi mukmin sampai kubur dan dunia. Ada manusia yang lahir dalam keadaan mukmin, hidup sepanjang hayat dalam keadaan mukmin, kembali kepada Allah dalam keadaan mukmin. Nah manusia adanya. Nah manusia yang lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi menjelang maut, hidayah Allah dalam keadaan mukmin. Alhamdulillah. Ada juga yang sebaliknya, lahir dalam keadaan mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, Allah dalam keadaan mukmin. Maka dalam pengajian yang ada yang berbeda dalam bidang yang berbeda, saya dalam tadi umpamanya, dalam persoalan iman, nah yang menggunakan iman, nah rukun iman, bagaimana ya? Nah rukun iman, nah yang menggunakan iman, nah yang merusak iman, merusak iman. Maka karenanya ini boleh itu yang harus sangat hati-hati dan harus oleh bedanya karena setiap saat semoga tidak terjadi. Karena bedanya membantu umat manusia sebenarnya bukan hanya bedanya yang mukmin. Pada awalnya, pada dasarnya seluruh umat manusia sebenarnya mukmin. Memang fitrah manusia iman. Sehingga ada Allah yang dites di saat dari mendengar dalam di alam mulia kepada Tuhan. Walau manusia lahir dunia mendengar di alam mulia itu, Allah sudah mempertanyakan soal ini. Alastu bi rabbikum. Ini pertanyaan Allah kepada zuriat manusia. Allah bina api dari roh penuh. Serentak menjawab. Qalu bala. Pada saat Allah menanyakannya, lun qawata. Alastu bi rabbikum. Kanya lun qawata. Bukankah ini Tuhanmu? Serentak seluruh zuriat manusia. Kita yang ada api nilai. Qalu bala. Semuanya menjawab dia. Hati yang bina dunia manusia pada dasarnya mukmin. Kemudian kalau beliau di alam lahir juga ada modal mukmin. Sampai lahir dari kandungan ibu masing-masing ada mukmin. Maka seluruh yang mati sebelum balik Allah kelompokkan dalam kelompok mukmin. Belum ada kesalahan, masih berlaku pengakuannya dan Allah SWT yaitu pada dia kami mukmin. Tapi pada saat manusia satu persatu pandai di sini tidak berlaku. Ikhtiar dari sendiri untuk menyelamatkan iman atau mungkin dia biarkan tidak biarkan iman dalam keadaan rusak. Maka katanya iman yang dialam mulia sampai di alam kandungan sampai lahir itu tidak mati sanggup membawa dia sampai ke kubur. Tapi dari Allah balik kembali balik dari kami atau taruh kehidupan karena saya mati atau sampai menjelang maut tidak saya mati. Tapi itu hanya tahu kita bukan ingin untuk manusia, tapi itu sangat perlu untuk daya hati-hatian ini. Maka saat kita menuju Allah dalam keadaan sakarat itu saat yang sangat menentukan. Menjadi terlalu banyak saat mendengar peluang, mendengar kafe dia kata dalam Islam, lemak fit kata buat. Tapi kejadian yang terjadi di saat maut ini kejadian tadi. Lepas nyawa menutup, nyawa iman selamat, alhamdulillah tidak ada apa lagi. Tapi itu tidak dengan kesulitan atau proses. Tapi hanya dipikir orang dari itu kumpulan dari tidak orang Islam tidak memikirkan dari tidak ada di negara perubahan tidak ada. Maka saat sakaratul maut usaha harus sangat menentukan. Maka usaha bedanya untuk menyelamatkan di saat yang sangat menentukan tersebut bukan di saat menentukan tersebut tapi jenuh lah
supaya imannya dari awal sampai dia mantap mengenai Islam. Maka dalam budaya ada budaya Aceh khusus, bahkan juga mungkin pada Indonesia kita kayak kunjung berbagai kunjung sakit bukan hanya satu budaya, tapi amal ibadah yang paling lain cuma dia kata apa kan? Kita yang mengincar pahala, ternyata kita mengincar pahala yang menurut ada yang ada dia tinggal dan muncul. Padahal cukup le dalil-dalil yang menyatakan bahwa bentuk amal yang cukup le pahala, tapi manusia kadang-kadang tidak suka. Oh, jika berpahala kita tambah dengan itu salah baik dia begini. Padahal di antaranya amalan kita yang ada di mobil kunjung mungkin niat ibadah yang cukup kayak kemudian mengiringi jenazah sampai ke kubur, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, semua urusan dan jenazah urusan cukup kayak apa? Pekerjaan yang luar mulai makanan manusia yang nyuraya dan lain sudah bisa dilakukan. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa di sana kita hadir bahwa yang makin dalam keadaan sakarat, bawaannya sangat berharga kita bawa dan segala standar yang mengambil itu benar ada juga memerantik. Kadang-kadang itu bibi bangun dan menyentuh sempat roh jauh dan tapi jauh alhamdulillah. Maka aku dalam pindaran yang berdalam dia bawaan yang cukup benar. Tapi dia dengan berbagai fasilitas mulai kadang-kadang kecil kesempatan ini. Kaitu, video untuk apa lain dunia. Kadang-kadang ada beberapa yang mengambil kebijakan sendiri dari ulama muslim berdoa. Tapi terserah. Tapi yang luar biasa sangat sakarat sangat membutuhkan yang pertama sekali konsentrasi guru yang sakarat itu sendiri untuk mengucap minimal selamat. Kemudian kita yang mungkin kalau ada demikian bawaan yang cukup menghasilkan adalah mengingatkan mengingatkan mungkin tidak ada hilang yang hilang tentang dunia dan itu buku dua oleh buku dengan itu ada hilang yang mendapat banjir tapi dalam artinya itu boleh boleh. Tapi persoalan mendagingkan orang yang ada sudah sepakat dulu. Nyawa adalah bawaan yang cukup mudah. Tapi dia kadang-kadang saja orang kita kan yang menghargai dan yang boleh menjual dan sebagainya itu berharga untuk menjaga orang sendiri. Hadirin yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat masyarakat memang usaha yang sangat menentukan, bahkan sangat perlu bantuan orang lain, maka dengan yang sehat kita bisa beramal sama-sama dan persiapkan diri sampai daripada menjaga amal soleh jangan lupa menjaga iman sendiri. Artinya memang iman yang Allah tidak selamanya dalam keadaan sehat bisa usaha bisa biasa dan sebagainya. Di antaranya maksiat itu dari yang udah banyak usaha maksiat. Maksiat bukan sekedar berdosa, tapi maksiat itu di samping berdosa menyangkapi karena dalam bahasa bisa mempengaruhi, mengganggu, merusak iman. Bahkan dalam iman nanti pada yang umum muslim itu jasya dan kerak dengan politik hanya dibabat-babat. Maka ilmu syar'i ini juga berhubung pemahaman yang cukup indah bahwa hati manusia ibarat sumber, ibarat komprong banyak. Iman manusia yang hati ibarat cahaya. Dosa yang membuat dari manusia yang lagi yang dipek ke kaca komprong di dalam. Maka manusia pada saat manusia itu dosa akan dipek dosa itu. Dipukul model dipek dipukul dosa dipek anak dan boleh sehingga cukup dosa dia komprong kabeh tidak punya kaitan dengan kejayaan Allah. Dia cahaya pada iman.
syaratnya dosa ini bukan sekedar menambah dosa, tapi yang dapat berkat, dapat rusak iman. Maka mengenai taubat Allah jauh lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa sekalipun. Tapi yang berdosa, tapi itu adalah sebagai menjaga dia bagi yang berdosa. Siapa yang tidak berdosa kecuali Rasul? Tapi yang taubat dari dosa sekali lagi jauh lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Karena ada hadis yang menyatakan manusia yang berakhirat yang tidak mau surga karena dosa. Cuma bahasa seperti ini kadang-kadang bahaya dilupakan apabila ada kehidupan itu. Manusia yang tak mau surga karena dosa. Artinya manusia yang tak mudiknya syahwat akhirnya timbul penyesalan itu juga menyesal karena penyesalan yang sangat mendalam sehingga menjadi tekanan batin kasbul qalbi, tekanan batin untuk batin sehingga berpenyakit dunia. Ini yang disahkan. Susah tak ada dosa di tekanan batin, penyakit meninggal. Keluarkan menunggu. Dia manusia dan surga. Kerja dengan surga karena ada syahadat. Cuma hanya ada syahadat sebab karena dosa timbul taubat, karena taubat timbul penyesalan jadi penyakit mati. Jadi yang contoh ada manusia yang tak mau surga karena berbuat dosa. Akibat dosa, balasan dosa bagi surga. Sebabnya dosa jadi penyakit akhirnya meninggal. Pagi ini yang mulia, maka tangannya marilah sama-sama kita renung pribadi diri sendiri. Pertama sekali adalah lagi yang kata maklum, amal soleh janyo yang kita siapkan kepada Allah. Tapi yang terpenting iman janyo yang akan dibawa, yang akan mengantarkan kita sampai ke alam akhirat, ke alam kubur. Marilah sama-sama kita selamatkan dengan usaha. Semoga bukan iman ini hanya sekedar melayani yang sedikit, tapi mampu membahagiakan kita sampai ke alam kubur. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallah ta'ala subhanahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Asa an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bi ayatihi wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa